Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Iqbal Makbul. Video kali ini saya akan membahas tentang materi SMP kelas 8, yaitu getaran dan gelombang. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Pengertian getaran. Kata getaran mungkin sering kalian dengar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya getaran pada mobil, getaran pada gempa, dan lain-lain. Lalu, getaran itu apa sih? Getaran adalah gerak bolak-balik dari suatu benda melalui titik keseimbangan. Maksud dengan titik keseimbangan adalah titik dari sini sampai ke sini. Satu getaran adalah gerakan benda dari titik awal dan kembali ke titik semula. Misalnya benda bergerak dari A, kemudian ke B, ke C, dan balik lagi ke A, itu disebut dengan satu getaran. Jadi satu getaran adalah dari A ke B, ke C, ke B, dan ke A. Bagaimana dengan setengah getaran atau setengah ayunan? Coba perhatikan simulasinya. Benda bergerak dari A ke B sampai ke C. Nah, itu disebut dengan setengah getaran atau setengah ayunan. Lalu 3/4 ayunan, benda bergerak dari A ke B ke C, kemudian berhenti di B. Nah, itu adalah 3/4 ayunan. Pengertian simpangan dan amplitudo. Simpangan adalah jarak antara benda bergerak dengan titik keseimbangan. Yang dimaksud jaraknya mana? Ini dari sini garis yang ini kemudian ke titik keseimbangannya. Baik dekat maupun jauh itu disebut dengan simpangan. Kemudian amplitudo adalah simpangan terjauhnya. Jadi simpangan maksimal dari titik keseimbangan itu disebut dengan amplitudo. Frekuensi dan periode. Frekuensi adalah banyaknya getaran per satuan waktu. Frekuensi dapat dirumuskan dengan F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi dengan satuan Hertz dan N adalah banyaknya getaran, sedangkan T adalah waktu dalam satuan sekon. Lalu periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Periode dapat dirumuskan dengan T sama dengan T per N. Di sini perbedaannya adalah kalau T besar itu adalah periode, sedangkan T kecil adalah waktu. Di mana T sama dengan periode, N banyaknya getaran, dan T adalah waktu. Hubungan antara frekuensi dan periode. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa T itu bisa dicari dengan T kecil dibagi N, tetapi periode atau T juga dapat dicari dengan membagikan antara 1 dengan F, yaitu frekuensinya. Pun demikian dengan frekuensi, bisa juga dicari dengan cara membagikan 1 dengan periodenya. Contoh soal. Sebuah bandul bergetar sebanyak 40 kali dalam waktu 5 sekon. Hitung berapakah frekuensinya. Sebelum menjawab ke pertanyaannya, alangkah lebih baiknya kita membuat datanya terlebih dahulu. Diketahui N sama dengan 40 dan T sama dengan 5 sekon. Lalu yang ditanyakan adalah frekuensinya berapa. Untuk menghitung frekuensi, kita dapat menggunakan rumus F sama dengan N per T, di mana N-nya adalah 40, kemudian T-nya adalah 5. Maka 40 dibagi 5 sama dengan 8. Jadi frekuensinya adalah 8 Hz. Contoh soal yang kedua. Sebuah bandul ditarik ke samping sehingga bandul bergerak bolak-balik. Jika jarak K sampai M adalah 20 cm dan bandul melakukan 10 kali getaran dalam waktu 5 sekon,
maka frekuensi getaran dan periode getaran bandul secara berturut-turut adalah. Jadi di soal ini ada dua pertanyaan, yaitu menanyakan frekuensi dan periode secara berturut-turut. Jadi yang pertama kita hitung adalah frekuensinya. Frekuensi dapat dihitung dengan cara membagikan N dengan T, di mana N-nya adalah 10 dan T-nya adalah 5 sekon. Maka 10 dibagi 5 sama dengan 2 Hz. Jadi frekuensinya sama dengan 2 Hz. Lalu kita hitung periodenya dengan cara menggunakan hubungan antara periode dengan frekuensinya. Periode dapat dihitung dengan 1 dibagi F. F-nya sudah diketahui yaitu 2, maka kita perlu membagikan 1 dengan frekuensinya, yaitu 1 dibagi 2. 1/2 sama dengan 0,5 sekon. Jadi periodenya adalah 0,5 sekon. Jadi frekuensi dan periode secara berturut-turut adalah 2 Hz dan 0,5 sekon. Nah, itu dia adik-adik video pembahasan tentang getaran dan contoh soalnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like and subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.